Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada para peserta Zoom pada siang hari ini. Bersama kita sudah hadir rekan-rekan dari kantor imigrasi kelas 1 khusus non-PPI Jakarta Selatan. Kebetulan ada Pak Kabid Wasdak Intel Dapil. Halo Pak Susilo. Assalamualaikum Bang Umar, Bang Dirham semuanya. Kalau orang ganteng suaranya pasti mantap. Di mantap tadi tuh video klip apa tuh penyanyi tuh tadi tuh Pak Umar. Ampar-ampar pisangnya. Itu dalam keadaan setengah sadar itu Pak PJ. Karena habis itu kita swab langsung 2 orang positif COVID. Kita lockdown 3 hari ya kalau nggak salah ya. 2 hari kita lockdown. Tuh Kabit. Ya. Oh, Ibu udah datang, Ibu Kanin. Selamat siang Ibu. Mbak Din bisa dimulai ya Bu ya? Iya Pak. Siap. Itu aja jelek banget. Baik. Tusuk-tusukan mic-nya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deketin aja, majuin. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara pemberdayaan masyarakat dalam implementasi penggunaan aplikasi sistem pengawasan orang asing atau sarang asing. Telah hadir di tengah-tengah kita, kali ini di studio dilakukan di 2 tempat, Bapak Ibu sekalian, di studio Subankes Bangpol Jakarta Selatan dan juga di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Selatan. Kepada yang terhormat, kami ucapkan Ibu Felucia Stengki Ratna selaku Kepala Kantor Imigrasi, kemudian kepada Bapak Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Selatan, Bapak Dirhamul Nugraha, selamat siang Pak. Siap. Kemudian kepada Bapak Susilo Sumedi, Kepala Bidang Intel Dakim beserta jajaran. Di sini juga ada Pak Umar, kita juga ada Ketua FKDN Kota Jakarta Selatan, Pak Hafiz. Ada juga Ibu Warni, Ibu Suwarni, dan juga Ibu Elida Saragi. Ya. Kemudian kami juga menyapa bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bergabung secara online. Kami juga mau menyapa para SKPD atau UKPD yang telah hadir. Ada perwakilan dari Kasudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada dari Kasat Polisi Pamong Praja, kepada para camat, kemudian perwakilan bagian pemerintahan, lurah, kemudian juga perwakilan dari forum-forum binaan Kesbangpol, FKUB, FPK, FKDM, FLO Kota, kemudian kepada perwakilan Ormas, LMK, RW, RT, dan juga para jajaran sekalian. Agenda yang pertama, sambutan oleh Bapak Kasuban sebagai pengantar acara. Kemudian agenda yang kedua, sambutan oleh Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk membuka acara, kemudian paparan materi terkait pemberdayaan masyarakat dalam implementasi penggunaan aplikasi sarang asing, kemudian agenda selanjutnya tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai agenda yang pertama, yaitu sambutan oleh Bapak Kasuban Kesbangpol Jakarta Selatan, Bapak Dirhamul Nugraha. Waktu dan tempat dipersilakan. Ibu kayaknya belum memperkenalkan dirinya. Saya belum. Iya, silakan. Nama saya Wahyu Rahmadani, saya staf Kesbangpol Jakarta Selatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Ibu Felicia Stengki Ratna. Kalau dari mata saya ini agak jauh nih, Ibu. Ibu kalau di flyer kami kan luar biasa tampilnya, cuma karena kecil jadi saya nggak begitu kelihatan. Nggak kelihatan ya Pak ya? Jauh di mata, dekat di hati aja Bu ya. Beserta jajaran ya dari teman-teman imigrasi. Kemudian rekan-rekan UKPD yang berhubungan erat
tugas-tugas terutama dengan imigrasi, Maju antara lain dari Sudin Dukcapil, Tenaga Kerja, kemudian Parekraf, Sudin Pendidikan, Sudin Sosial, Satpol PP, kemudian para camat yang biasanya diwakili oleh para kasih pemerintahan, kemudian dari bagian tata pemerintahan, para lurah, kemudian rekan-rekan dari Dewan Kota, di Jakarta juga ada Bu, Dewan namanya Dewan Kota Bu ya, mewakili kecamatan. Kemudian dari Forum Kerukunan Umat Beragama juga sudah hadir secara online, kemudian dari Forum Pembangunan Kebangsaan, kemudian dari FKDM. Kebetulan Bang Hafiz ini tadi bareng acara di Gandaria Utara, langsung saya gotong kemari aja sekalian untuk acara secara offline. Kemudian para ketua RT RW, LMK, kemudian Ormas, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan kami didampingi rekan-rekan para kasubit dan rekan-rekan lain, termasuk di sisi kanan ini dari mahasiswa yang sedang magang dari universitas mana Kak? Informatika. Dinas Sarana Informatika. Iya. Jadi kelihatannya tadi sih dikit, sebenarnya penuh nih. Kebetulan kita udah sampai booster ya vaksinnya, jadi kita sama-sama saling menjaga. Di meja sana ada hand sanitizer nggak tuh? Di meja Ibu Kepala tuh. Ada ya? Ada Pak. Kami kebetulan nggak ada, adanya kopi doang nih. Terima kasih hari ini Ibu berkenan bergabung dengan kami, dan secara online tokoh-tokoh masyarakat juga akan senantiasa membantu kita ya, TNI, Polri, kemudian imigrasi, wali kota terkait tugas-tugas ke depan. Dan hari ini terima kasih buat yang bergabung secara online, kita akan menyimak informasi-informasi terkait dengan peran serta ya dari masyarakat dalam pengawasan orang asing. Singkat cerita begitu. Dan ini pun persiapan kegiatan sangat singkat, cuman buat ngopi-ngopi doang ya Bang Umar ya. Langsung kita mainkan, ini bentuk respon yang luar biasa. Terutama kami juga sangat salut pada saat kemarin Abang datang ke kami sudah bawa surat tugas. Cuman mungkin masih bisa dievaluasi Bu ya, nanti kita evaluasi per tahun untuk LO masing-masing ya, kinerjanya bagus atau kurang bagus, karena yang dikirim semuanya gagah-gagah Bu, yang cantik-cantik nggak ada yang di LO tugasin gitu. Mungkin nanti Kebayoran Baru ya bisa satu perempuan kali, jadi dekat ke kantor wali kota. Baik Ibu, prinsipnya yang hadir di sini adalah semua tokoh masyarakat yang selalu bergabung dengan kita ya. Semua komponen tugas-tugas dari UKPD dibantu oleh mereka. Kemudian juga dengan ditetapkannya rekan-rekan yang sudah ditugaskan sebagai LO, ini akan mempermudah ya tugas-tugas apa yang bisa diambil peran oleh masyarakat. Dan kesempatan ini kami berharap teman-teman semua yang secara online, dan ini juga mungkin kesempatan pertama kita langsung online dengan Ibu Kepala, dan kita nanti bisa saling bertegur sapa, kemudian juga nanti ada kesempatan tanya jawab, cuman di chat aja ya, di chattingnya aja ditulis, biar nanti kita bisa rekap. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih Ibu sudah berkesempatan bergabung bersama rekan-rekan yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, agenda selanjutnya sambutan oleh Ibu Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan kepada Ibu Felucia Sengki, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak, kemudian ini kalau berdasar catatan yang ada ini ada Kasudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian Kasatpol PP, para hadirin sekalian. Pertama-tama saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas quick responnya yang luar biasa. Ini saya beruntung punya rekan kerja seperti Pak Dirham dengan sangat cepat merespon apa yang menjadi kebutuhan kami, khususnya dalam hal pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi.
Bahkan satu kehormatan harus saya sampaikan karena saya memang cukup surprise, Pak. Tiba-tiba ada undangan seperti ini yang ternyata memang kita memfokuskan pada pelaksanaan pengawasan orang asing. Beberapa hari yang lalu memang kami sudah mengundang untuk pelaksanaan sosialisasi aplikasi pengawasan orang asing dan ternyata tindak lanjutnya juga luar biasa. Dan dapat kami laporkan juga bahwa permintaan dari Pak Dirham saat itu sudah kami jawab juga dengan penetapan LO di masing-masing kecamatan. Dan kesempatan kali ini juga mungkin sekaligus saya ingin memperkenalkan yang ada untuk LO di Kecamatan Jagakarsa. Ini ada Pak Aski. Kemudian di Kecamatan Setiabudi ada Pak Arif Budiman. Pak Arif. Kemudian di Pasar Minggu ada Pak Chandra Agustama. Digedein dulu, biarkan dikenal. Di Kebayoran Baru ada Pak Aji Firdian. Ini di masing-masing kecamatan sudah kami bentuk sesuai dengan arahan dari Pak Dirham dan tentu saja kami berharap bahwa LO ini kan memang sebenarnya sesuatu hal yang masih baru ya, tetapi saya yakin dan percaya dengan semangat kita tentu saja apa yang menjadi tujuan dari pembentukan LO ini sendiri akan dapat berjalan dengan efektif. Dapat saya sampaikan sedikit bahwa pembentukan aplikasi pengawasan orang asing ini tidak hanya semata-mata sebagai proyek perubahan, tapi juga memang sebagai bentuk kepedulian kami untuk lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat sampai di tingkat RT RW dalam hal pelaporan dugaan pelanggaran orang asing yang berada di wilayah kerjanya. Tentu saja harapan saya dapat berjalan dengan baik, terlebih adanya reward yang jelas dengan adanya pelaporan ini, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya dan nanti mungkin akan sedikit dijelaskan juga oleh Pak Susilo, adanya pemberian kompensasi untuk sebagai stimulus bagi masyarakat yang memberikan laporan ataupun informasi perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Bahwa dapat kami laporkan sampai dengan saat ini database yang ada di kantor imigrasi Jakarta Selatan mencatat kurang lebih 23.000 orang asing yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Jakarta Selatan. Tapi berdasarkan data yang kami himpun sampai dengan 1 November 2022 tercatat 70 pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing dan ini tentunya sangat kecil angka yang kami peroleh. Untuk itu kami berharap peran serta dan juga dukungan dari semua pihak agar kita dapat bersama-sama menjaga situasi dan kondisi keamanan di wilayah kerja Jakarta Selatan agar tetap kondusif karena memang tidak menutup kemungkinan beberapa wilayah, beberapa area banyak potensi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Nah, maka dari itu saya berharap kegiatan kali ini benar-benar kita laksanakan dan dapat kita maknai sehingga pada saatnya nanti apa yang menjadi tujuan yang kita cita-citakan dapat tercapai. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirham. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat terus berlanjut demi keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dari kita masing-masing. Yang mana dalam rangka penegakan hukum keimigrasian tidak hanya dari sumbangsih Timpora, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Ya, sehingga
Dalam hal pelaporan, kami tidak hanya memberdayakan tim Pora, tetapi seluruh elemen masyarakat yang kita berdayakan. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Selanjutnya mungkin nanti dapat kita lanjutkan pada diskusi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Kantor Imigrasi, Ibu Felicia Sengki. Acara selanjutnya yaitu paparan materi terkait pemberdayaan masyarakat dalam implementasi penggunaan aplikasi sarang asing yang akan disampaikan oleh Bapak Susilo Sumedi selaku Kabid Intel Dakim. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirham selaku Kasubag Kesbangpol Kota Jakarta Selatan. Kemudian Ibu Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Selatan, Ibu Felicia Sengki Ratna. Para ketua dan anggota Dewan Kota, ketua dan anggota FKUB Kota Jakarta Selatan, FPK, ketua dan anggota FKDM, ketua dan anggota FLO, para ketua Ormas, ketua LMK, ketua RW RT, para camat dan lurah sekota administrasi Jakarta Selatan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kalau kita lihat dari jumlah peserta sudah terlihat sebanyak 183. Luar biasa ini Pak Dirham dan jajaran. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara kita ini bisa bermanfaat ke depannya bagi masyarakat, bagi instansi kita, dan bagi Kota Jakarta Selatan. Izinkan saya dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, saya selaku Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan. Nama Susilo Sumedi, ingin menyampaikan terkait pemberdayaan masyarakat dalam digitalisasi pengawasan orang asing di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TP Jakarta Selatan. Pertama-tama saya ingin sedikit menyampaikan dalam forum kita sekarang, judulnya adalah kolaborasi. Ini sangat menarik karena seperti yang kita ketahui, gubernur sebelumnya menyebut kota Jakarta itu adalah kota kolaboratif. Artinya di sini bukan hanya sinergitas, tapi kita bekerja sama lintas sektor, lintas koordinasi, lintas organisasi. Tentu demi tujuan bersama. Terkait penguasaan orang asing di Kota Jakarta Selatan, kami memandang penting pemanfaatan teknologi berupa digitalisasi laporan atau wadah untuk melaporkan setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing di Kota Jakarta Selatan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, Imigrasi Jakarta Selatan memiliki wilayah kerja 10 kecamatan di Kota Jakarta Selatan, yang mana tentu ini kami tidak bisa bekerja sendiri. Memerlukan kolaborasi sinergitas antar instansi pemerintah, TNI, Polri, Kesbangpol Kota Jakarta Selatan, kemudian para camat, lurah, FKDM, serta unsur elemen masyarakat lainnya di Kota Jakarta Selatan. Adapun jumlah orang asing di wilayah Jakarta Selatan sangat banyak karena terdiri berbagai tujuan dan berbagai macam izin tinggal yang diberikan oleh kantor imigrasi. Data terakhir ada 23.000 orang asing yang bermukim di wilayah Jakarta Selatan. Tentu ini menjadi tantangan kita sendiri dan tugas bersama, bukan hanya imigrasi tapi juga dibantu Kesbangpol, TNI Polri, Badan Intelijen Negara,
kemudian unsur masyarakat FKDM. Tempo hari Pak Dirham mungkin menyampaikan kolaboratif itu efektif bila terjun langsung ke masyarakat. Alhamdulillah Pak, perlu kami sampaikan di seksi intelijen atau pengawasan keimigrasian kami hampir tiap hari. Dipimpin oleh Pak Aski Bumantara, kami tiap hari mendata, melakukan pengawasan atau melakukan kegiatan intelijen di masyarakat. Dan tahun ini kita sudah 2 kali berkolaborasi dalam wujud operasi gabungan yang dikoordinatori oleh imigrasi. Kita sama-sama melaksanakan pengawasan orang asing di apartemen Kalibata City dan Riverside ya. Itu dua tempat itu berada di Kecamatan Pancoran. Tahun ini masih ada satu lagi Pak, target kinerja kami berupa operasi gabungan. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi target dan lebih banyak lagi penindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing. Tentu tidak lepas kami akan mengajak sama-sama unsur-unsur yang terkait, terutama juga ini kemarin gerak cepat dari Pak Dirham dan jajaran merespon wacana yang dilempar oleh Ibu Kakanin sebagai project leader digitalisasi aplikasi sarana asing ini. Lanjut. Baik, ini yang menjadi dasar hukum pengawasan orang asing. Tentunya Undang-Undang tentang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 48 2021. Perubahan ketiga dari PP 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Kemudian yang ketiga Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara pengawasan orang asing. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kondisi pengawasan orang asing sekarang masih terdapat saja setiap pengaduan terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing. Namun demikian, imigrasi apabila setiap hari menerima pengaduan dan bertindak tidak bisa berdiri sendiri. Kami memerlukan kerjasama dari kepolisian, dari TNI, dari Kesbangpol, dan lain sebagainya. Karena terkadang pengaduan ini tidak sepenuhnya valid dalam hal data, waktu, dan tempat. Tentu kita memerlukan informasi, sharing informasi dari teman-teman kepolisian dan unsur masyarakat lainnya, agar bisa memastikan benar-benar terjadinya pelanggaran yang disebutkan atau dilaporkan. Kemudian kondisi sekarang berjalan bisa dibilang masih japri-japrian, yaitu memakai nomor WA pribadi dalam hal pelaporan orang asing. Memang kita memiliki WhatsApp khusus Intel Dakin yang menampung pengaduan dari masyarakat. Namun tentu akan lebih baik lagi kami memanfaatkan teknologi informasi yang ada, merubahnya menjadi suatu aplikasi yang lebih mudah dan lebih gampang dijangkau oleh masyarakat. Lanjut. Ini tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Kantor bahwa pelanggaran orang asing yang sudah kita lakukan pendeportasian dan kita masukkan dalam daftar cegah penangkalan sebanyak sekitar 72 orang. Artinya sepanjang tahun ini yang awal tahun kita masih ada pembatasan pembatasan prokes ya. Ini masih saja banyak pelanggaran orang asing. Kami perkirakan tahun depan akan
lebih berat lagi tantangannya dalam hal mengawal kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Kebijakan imigrasi termasuk satu hal yang sangat dinamis, artinya selalu mengikuti perubahan zaman dan mengikuti keinginan hubungan luar negeri ataupun masyarakat, karena erat kaitannya setiap orang asing yang masuk ke Indonesia itu tentunya harus mempunyai manfaat. Jadi kalau cuma nongkrong-nongkrong aja mungkin ini bisa dilaporkan, bisa kita deportasi, Pak. Daripada tidak membawa manfaat gitu ya. Namun demikian kami sadari bahwa setiap pelaporan orang asing harus valid. Kemudian juga memang tidak semuanya ketika kita terjun lapangan ngecek, kita cross check setiap pelanggaran yang diadukan, memang kadang ada ketidaksesuaian atau penyelesaiannya tidak mungkin tidak harus deportasi, karena kami kasih contoh apabila hidup dalam sosial masyarakat ada dua tetangga yang saling bersebelahan rumahnya gitu ya, satu WNI satu WNA, yang WNI ini sering merasa terganggu gitu, terganggunya tapi dalam hal kecil. Contohnya misalkan WNA ini suka nyiram tanaman, nyiram pohon di sekitar rumahnya, kemudian airnya ini menyiprat gitu Pak, menyiprat kena tembok rumahnya. Tentu ini kami imigrasi harus bijak menyikapi, tidak serta-merta kita bisa mendeportasi masalah yang sepele ini. Tentu kita harus mengedepankan mediasi ataupun restoratif justice, yaitu penyelesaian di luar hukum. Lanjut. Dalam pemanfaatan teknologi, kami menamakan aplikasi ini Sarang Asing, yang merupakan akronim dari pengawasan orang asing. Lanjut. Bapak Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan, ini Sarang Asing dapat diakses melalui halaman web kanimjaksel.id Sarang Asing. Bapak Ibu nanti bisa membuka. Ini aplikasi yang sangat mudah. Kami belum mengembangkan lebih lanjut agar memang lebih mudah diakses dan lebih mudah dipahami. Kemarin dalam workshop ada masukan dari beberapa teman kecamatan dan kelurahan serta Pak Dirham bahwa akan lebih baik mungkin ditampilkan dokumentasi ataupun fitur-fitur lain atau model lain. Ini kedepannya kami akan kembangkan seperti itu. Mudah-mudahan juga bisa merangsang masyarakat atau teman-teman dari Kesbangpol, elemen masyarakat untuk dapat menggunakan dan melaporkan pelanggaran orang asing ini. Lanjut. Bapak Ibu, apabila sudah masuk dalam aplikasi ini, akan ditampilkan, akan diminta nomor WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila sudah dimasukkan, akan lanjut mendapatkan kode one time password. Ini harus segera dimasukkan untuk validasi nomor WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah mendapat kode OTP yang diterima melalui pesan WhatsApp, pelapor bisa melanjutkan dengan mengklik lanjutkan. Kemudian akan tampil fitur semacam interaksi dengan petugas, yang mana akan terdiri dari dimintakan nama pelapor, kemudian kronologi, deskripsi WNA. Nah, ini terkait deskripsi WNA kemarin sempat ditanyakan oleh teman-teman yang ikut dalam workshop, bagaimana mengenali WNA, apakah ini orang Malaysia atau orang Indonesia. Tentu ini memang suatu tantangan. Sudah disampaikan, mungkin kita harus berinteraksi langsung, tidak bisa hanya melihat dari jauh tanpa ada interaksi atau komunikasi.
Karena dari komunikasi, interaksi langsung nanti akan kita bisa membaca atau mengetahui bahasa ini identik dengan bahasa Melayu, kemudian atau mungkin orang Cina juga ini bisa juga identik dengan keturunan Cina yang berasal dari kota-kota Indonesia. Tentu ini harus berinteraksi langsung. Kemudian ada status apabila diterima, nanti akan menuju tampilan menu interaksi. Ini akan berlanjut ke tanya jawab. Tentu harus menyampaikan laporan secara valid. Lanjut. Kemarin telah disampaikan dalam workshop, ini ada anggaran yang mengatur tentang kompensasi bagi setiap informan. Laporan yang sifatnya A1 yaitu sangat penting dan sangat valid, bisa dipertanggungjawabkan, akan di cover anggaran maksimal 1.700.000. Kemudian yang sifatnya A2, informasi berharga dan valid, maksimal 1.300.000. Ini bukan hal yang sebenarnya bukan hal baru, karena memang sudah ada, bisa dipertanggungjawabkan. Namun kiranya Bapak Ibu bisa ikut tergerak apabila ada pelanggaran orang asing di wilayahnya, terutama para FKDM, kemudian anggotanya juga. Tentu informasi yang disampaikan harus valid tempat, waktu, dan peristiwa. Karena tadi yang saya sampaikan, memang kadang kami terima laporan yang sifatnya ringan-ringan gitu ya. Namun tentu harus tetap ada penyelesaian. Tidak semua ujung-ujungnya orang asing itu kita tindak, kita deportasi. Tentu perlu pendalaman, perlu pemeriksaan, kita BAP, kemudian panggil saksi-saksi. Nanti kita gelar perkara. Apabila memang ini diduga berat, terbukti melanggar, tentu paling mudah adalah deportasi cekal. Dan bisa atau sangat berat bisa lanjut ke pro justisia atau jalur pengadilan. Next, lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kami telah sampaikan bahwa kami akan menempel stiker barcode aplikasi orang asing. Mohon perkenan dari Pak Dirham, jajaran, para camat, lurah, kemudian dari para FKDM, ini akan kami tempelkan mungkin di tempat-tempat terbuka, tempat-tempat publik, atau tempat-tempat konsentrasi masyarakat. Nanti kami akan membuka diskusi tanya jawab bagi para penanya, ataupun nanti kami ingin memancing Bapak Ibu yang memiliki informasi pelanggaran orang asing. Kami izin menyediakan door prize berupa pulsa handphone sejumlah Rp100.000 sama merchandise dari kantor imigrasi Jakarta Selatan terhadap 10 orang. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga aplikasi ini menjadi sarana kita bisa meningkatkan kolaborasi dalam penegakan hukum pelanggaran orang asing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bapak Susilo. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di online Zoom, apabila ada pertanyaan, tanggapan, masukan,
terkait apa namanya aplikasi sarang asing ini boleh disampaikan melalui chat atau mungkin bisa raise hand dan disampaikan secara langsung. Oh baik, itu sudah ada yang raise hand ya, Ketua LMK, Bapak. Ketua LMK Grogol Selatan. Baik, silakan Pak. Bapak atau Ibu ya. Ya, silakan. Atau jangan-jangan kepencet. Ya, ya. Oh iya. Sudah? Iya, silakan Pak. Ada pertanyaan atau tanggapan? Dipin coba dipin. Dipin deh. Kok langsung ribet? Jangan, dipin aja. Iya, belum. Oh, enggak ya? Terdengar suaranya ya. Itu di kolom chat. Baik, dilihat dulu di kolom chat ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dari kantor imigrasi Jakarta Selatan membuka kesempatan bagi 10 orang penanya, ada door prize, ada merchandise dan juga pulsa 100.000 bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk bertanya, memberi masukan atau memberi tanggapan, kami persilahkan. Ini dari chat dulu. Ini aja. Dari kolom chat mungkin bisa saya bacakan ya, Mbak Diki ya. Boleh, silakan. Izin Pak Kabid membacakan pertanyaan dari Ibu Kadaria dari Forum Pembauran Kebangsaan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun pertanyaannya, mohon info jenis-jenis pelanggaran yang bagaimana bagi orang asing atau dan pemberian kompensasi apakah tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ulangi ya. Untuk pertanyaan, mohon info jenis-jenis pelanggaran yang bagaimana bagi orang asing, pemberian kompensasi apakah tidak menimbulkan pemberian kompensasi apakah tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Satu dulu ya, mungkin ya, bisa langsung dijawab. Atau satu lagi ya, Mampang ya? Boleh, silakan. Dari kecamatan Mampang, Mas Pri ini. Yang Budi itu paling atas. Pak Ketua ya, Pak Ketua FKDM Kecamatan Mampang ya. Ya. Bagaimana kita dapat mengetahui bila orang asing tersebut overstay atau memiliki kitas ilegal? Baik, 2 pertanyaan dulu ya, Pak Umar ya. Ya, baik, boleh. Ditampung dulu 2 pertanyaan dari Ibu Kadaria dan dari Bapak Priambudi. Baik, silakan Pak Susilo. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bertanya. Ada 2 orang. Sebelumnya mohon maaf. Kami mengajak Bapak Ibu juga aktif menjadi pelapor di aplikasi sarang asing. Nanti juga ada door prize dari Ibu Kakanin. Terkait pertanyaan nomor pertama dari Ibu Catherine ya. Mohon info. Oh, mohon maaf Ibu Kadaria. Terkait jenis pelanggaran orang asing. Pelanggaran orang asing ini tentu sangat banyak. Namun yang bisa ditindak tentu kami membutuhkan informasi yang valid. Contoh pelanggaran orang asing ini yang umum ada di masyarakat itu melebihi batas waktu atau overstay. Kemudian ada juga penyalahgunaan izin tinggal. Katakan dia baru datang
baru datang, itu mungkin pasangan atau bisa jadi pasangannya tidak menikah, katakan bule gitu ya, berpacaran, bisa dilihat tasnya besar, backpack gitu ya, kita bisa berkonotasi mereka adalah wisatawan. Kemudian tapi sejauh pengamatan Bapak Ibu melihat mereka bekerja. Tentu ini masuk dalam dugaan kategori pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Kemudian pelanggaran berikutnya adalah yang umum, itu tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kami ambil contoh orang asing yang berbuat onar, mabuk, tendang sana tendang sini, pukul sana pukul sini, teriak sana teriak sini, itu juga masuk dalam pelanggaran orang asing. Kemudian ada juga melakukan, ini yang agak sulit dideteksi, mereka karena sifatnya tempatnya tertutup, melakukan penipuan yang lagi marak, cybercrime. Kalau Bapak Ibu melihat suatu komunitas konsentrasi orang asing di suatu tempat, ruko ataupun rumah yang mereka beraktivitas pagi sampai siang ini nggak nongol sama sekali mukanya, artinya tidak keluar rumah, tidak keluar ruko atau tidak keluar apartemen, tapi keluar hanya malam, malam pun jemput makanan yang dipesan oleh lewat aplikasi Gojek. Nah, ini indikasi kejahatan cybercrime, modus-modusnya seperti itu. Atau Bapak Ibu sempat melihat salah masuk mungkin ruko, dilihat di situ ada orang asing banyak, kemudian ada alat komunikasi melebihi jumlah orang asing, atau laptop, perangkat hardware, itu juga melebihi orang asing tersebut. Katakan orang asingnya 10, laptopnya ada 50. Orang asingnya 10, ada handphonenya ada 50. Itu indikasi kejahatan cybercrime. Kemudian terkait kompensasi, menimbulkan hal tidak diinginkan, tentu tadi kami sampaikan bahwa kompensasi ini diatur oleh peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Artinya memiliki dasar hukum yang jelas, namun kami mendorong informasi ini yang dapat kami berikan kompensasi harus bersifat valid. Artinya valid bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kami meng-cross-check ke lapangan, memang benar ada pelanggaran orang asing. Dan dugaannya kuat dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang menguatkan, kami manifestasikan menjadi tindakan pendeportasian. IPUT ini akan mengeluarkan pemberian kompensasi yang Bapak Ibu laporkan di awal dugaan penyalahgunaan pelanggaran hukum oleh orang asing. Jadi demikian, jangan takut untuk melapor, artinya hal-hal yang tidak diinginkan ini apabila informasinya valid, ini semuanya bisa dipertanggungjawabkan, baik secara aturan, kemudian baik secara output kegiatan. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Tri, dari Mampang, bagaimana kita mengetahui orang asing itu tinggal melebihi batas waktu yang ditetapkan. Ini memang tidak bisa serta-merta hanya kita lihat saja. Ini memang harus mutlak dicek di paspor Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu mungkin mengenal orang asing atau mungkin bisa berkomunikasi dengan orang asing, bisa mungkin berpura-pura membantu atau seperti apa, kemudian terlihat izin tinggal di paspornya itu sekarang tanggal 9 November 2022. Kemudian Bapak Ibu lihat itu ada cap izin tinggal, biasanya diizinkan tinggal valid until 2 November 2022.
22. Itu artinya sudah melebihi batas tinggal selama 7 hari. Jadi itu bisa dibilang pelanggaran overstay. Nah, itu bisa dilaporkan. Nanti bisa kita tindak, nanti Pak Haski dan tim itu akan ratakan. Kemudian KITAS. Penyalahgunaan KITAS ya. Betul ya? KITAS ilegal ya? Iya. Baik, kami sampaikan sekarang lagi ngetren KITAS ilegal itu mereka pemegang KITAS investor. Artinya kalau KITAS memang dugaannya KITASnya palsu, memang harus dibuktikan secara forensik atau bisa dilaporkan ke petugas imigrasi dengan membawa dokumen tersebut. Atau kita cek ke lapangan. Tapi kalau KITAS investor ilegal, artinya kegiatan yang ilegal, dia nih datang mengaku sebagai investor, tapi kerjanya ngopi-ngopi aja. Kemudian nggak jelas lontang-lantung. Lontang-lantungnya tidak dalam suatu tempat yang legal, artinya tidak menyewa di warung, di rumah makan, di apartemen, itu termasuk kegiatan yang ilegal. Jadi ini termasuk yang bisa dilaporkan dan memang ini menjadi modus baru bagi orang asing yang menghindari jenis pajak dari penghasilan. Karena kalau mereka mendaftar sebagai tenaga kerja asing, tentu akan dikenakan pajak orang asing, kemudian ada pajak penghasilan. Nah, KITAS investor ini menjadi modus baru sebagai sarana mereka resmi tinggal di Indonesia, padahal nggak ngapa-ngapain, boro-boro nanam duit ya. Kadang beli rokok nyuruh orang gitu ya, kembaliannya aja mungkin diambil gitu kan. Artinya ini sangat tidak bonafit. Jadi kalau investor tentu harus memiliki dampak dan manfaat. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian perputaran transaksi keuangannya dapat bermanfaat bagi perekonomian. Kemudian bisa ada transfer knowledge dan transfer teknologi. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami jawab. Apabila ada lagi, silakan yang mau melapor di aplikasi Sarang Asing, mungkin penasaran, mau mencoba, silakan juga. Kami siapkan door prize ini, masih ada 8 door prize. Tadi ada 2 penanya sudah. Iya, baik. Terima kasih Pak Susilo atas Baik, terima kasih. Iya, izin Pak, ini kalau kami lihat dari kolom chat, sepertinya karena ada trigger dapat door prize pulsa 100.000 ini, jadi banyak banget ini yang tanya nih teman-teman dari seluruh jajaran warga Jakarta Selatan nih sepertinya. Karena biasanya kalau pas Bangko punya acara kita kasih pulsanya nggak 100.000 ya, 50.000 aja. Baik, mohon maaf saudara moderator. Ya siap. Mohon maaf, mungkin antusiasme Bapak Ibu tinggi. Kami juga sebenarnya senang gitu, cuman karena keterbatasan door prize, mungkin nanti Pak Aski ya, ini Pak Aski kasihan juga ini. Kami batasi, kami coba merangsang Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sarang Asing. Artinya kami ingin Bapak Ibu juga ikut serta melapor orang asing, dan ini kami sediakan door prize berupa merchandise dan pulsa. Demikian. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Pak Susilo. Bapak Ibu, ini mungkin kalau untuk pertanyaan yang disampaikan secara langsung melalui Zoom ini, mungkin kita batasi 2 atau 3 lagi, Pak Umar? Oh, nggak usah. Oke, baik. Berarti selebihnya akan disampaikan melalui aplikasi Sarang Asing ya, untuk Bapak Ibu yang tadinya sudah berpartisipasi aktif melalui chat, mungkin bisa dialihkan ke platform Sarang Asing. Oh iya. Ya, betul saudara moderator. Aplikasi Sarang Asing, pengaduan orang asing bisa disampaikan juga melalui chat Zoom ini. Terima kasih. Baik.
Baik, izin mau bergabung. Jadi yang sempat saya tangkap, mungkin kita dikasih waktu lagi ya, karena yang ikut sarang asing itu baru kemarin berapa orang ya. Mungkin bisa melalui teman-teman di sana kita kasih jeda 2-3 hari gitu. Kemudian dari situ baru nanti ada diskusi, pertanyaan-pertanyaan. Nanti Abang bisa kasih tahu ke kita lagi gitu ya. Karena kalau sekarang saya yakin belum pada pencet-pencet nih, baru yang kemarin doang nih. Gitu. Tergantung Ibu Kepala sih, mau dikasih waktu sehari atau 2 hari gitu. Mohon arahan, Bu. Baik, ini masih juga saya lihat antusiasme yang cukup tinggi Pak ya. Ini makanya saya cukup happy juga nih. Dari kemarin kita workshop, ini tanggapannya kan luar biasa. Ya, kaitannya balik lagi ke kompensasi. Bukan kompensasinya yang menjadi konsentrasi, tetapi mungkin itu menjadi bagian dari stimulus. Nah, untuk itu memang yang menjadi penekanan saya bahwa pemberian informasi pengaduan ini saya sangat mendorong karena dari sisi anggaran memang kami juga difasilitasi sehingga pemberdayaan masyarakat yang memang memberikan informasi A1 terhadap dugaan pelanggaran orang asing ini tentunya pantas untuk kita berikan reward. Nah, sama halnya dengan sore ini yang menyediakan 10 orang awalnya penanya, tapi kami berpikir kalau penanya itu hanya satu arah. Sedangkan saya berharap adanya diskusi interaktif. Artinya selain kami memberikan informasi, kami juga tentunya ingin mendapatkan informasi ya dari peserta rapat sekalian. Ya, jadi tidak hanya bertanya kepada kami, tetapi juga memberikan informasi kepada kami terkait keberadaan ataupun dugaan yang dilakukan oleh orang asing. Dan terkait dengan dugaan pelanggaran orang asing, sebetulnya kita tidak perlu rumit ya berpikirnya, karena bersifat dugaan-dugaan pun kita sudah dapat melaporkan, tetapi tentu saja bukan dugaan yang tanpa mendasar ya. Misalnya kita melihat adanya kerumunan orang asing ya yang setiap hari. Jadi kalau sedikit saya boleh menjelaskan, untuk pemberian informasi ini sebetulnya merupakan hasil pengamatan ya, full bucket beberapa hari, beberapa minggu ya. Mungkin di lingkungan atau di wilayah Bapak Ibu sekalian mungkin dilihat adanya gerombolan, kelompok atau kerumunan orang asing yang mungkin kegiatannya ini nggak jelas, ya. Nah, ini bisa dilaporkan ke kami. Ini ada gerombolan kelompok orang asing yang kegiatannya tidak jelas, berada di suatu tempat. Nah, ini mohon agar imigrasi dapat melakukan pengecekan, misalnya. Ini bisa. Nah, sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang memang harus segera kami tindak lanjuti, misalnya adanya kasus ADRT misalnya ya, ini banyak sekali terjadi. Kita hidup bertetangga, tetangga kita punya pasangan orang asing, kemudian melakukan pemukulan, kekerasan dalam rumah tangga, si istri minta tolong, bisa juga kita laporkan. Nah, ini akan langsung kami tindak lanjuti. Dan ini tidak perlu membutuhkan waktu berapa hari untuk melakukan full bucket, tapi bisa langsung kita tindak lanjuti. Nah, kemudian untuk di perkantoran misalnya, ya, karena ini sifatnya pemberdayaan masyarakat, artinya tidak hanya terbatas pada aparat penegak hukum. Jadi misalnya di satu perusahaan, di perkantoran diketahui bahwa si orang asing ini memiliki jabatan lebih dari satu, tetapi tidak dilaporkan misalnya, atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang asing, misalnya penggelapan
izin tinggalnya, kemudian penggelapan aset perkantoran. Ini untuk dugaan untuk pelaporan awal dapat juga disampaikan kepada kami. Nanti dari situ kami tentu saja akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jadi dapat saya sampaikan di sini bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, saya persilakan kepada Bapak Ibu tentu saja dapat menerjemahkannya sendiri, apa-apa saja yang pantas untuk dilaporkan sebagai dugaan awal terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Mungkin demikian Bapak Ibu. Kalau dari kolom komentar ada yang bersifat informasi, ini langsung saya tindak lanjuti sekarang juga, tidak perlu menunggu 1-2 hari. Apakah ada yang sifatnya informasi atau pertanyaan? Di seluruh SN baik, berarti masih ada kesempatan lagi ya untuk Bapak Ibu. Mungkin bisa raise hand secara langsung apabila Bapak Ibu memiliki informasi seputar keberadaan orang asing di wilayah Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ada pertanyaan. Nah, ini Ibu Kepala Kantor Imigrasi masih membuka kesempatan. Mungkin ada? Sambil nunggu aku. Ya, baik. Mungkin sambil menunggu memilah. Oh, itu ada. Oh, ada, ya. Baik, dengan Pak Priambudi lagi ya itu. Pak Priambudi ya. Pak Priambudi, boleh di-unmute, Pak? Pak Priambudi raise hand, ya. Sudah? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pihak Kesbangpol dan juga pada pihak Ibu Kepala Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Nah, menyambung dari tadi dari pertanyaan saya yang overstay maupun kitas ilegal maupun kitas yang palsu, kita kan kalau di FKDM tuh tupoksinya hanya lihat, dengar, laporkan. Tidak sampai pada tindakan untuk menguji atau mengecek seperti itu. Jadi sangat terbatas sekali. Nah, kalaupun tadi yang diminta Ibu bahwa ada kegiatan-kegiatan pelanggaran yang biasanya dilakukan, itu kalau sepengetahuan saya memang biasanya kalau ekspatriat itu bekerja di perusahaan multinasional, di perusahaan asing, ataupun di tempat kerja seperti yang saya pernah ketahui itu di sekolah-sekolah yang mempekerjakan ekspatriat, ya, untuk sebagai narasumber atau native speaker, itu biasanya rentan sekali, Pak Bu, untuk dilakukan pelanggaran oleh pihak orang asing tersebut. Karena apa? Karena biasanya pihak sekolah ingin mengambil keuntungan besar dari situ. Jadi misalnya dengan mengakali kitasnya itu, ya, bahwa yang bersangkutan diurus kitasnya misalnya lewat Singapura gitu kan. Ketika kembali lagi dia hanya bukan kitas sifatnya, ya. Misalnya dia bule itu kawin sama orang Indonesia, ya, seperti itu. Kemudian dia hanya memperpanjang saja masa tinggalnya di Indonesia, sehingga dalam hal ini dia bekerja mungkin tidak pakai kitas, seperti itu. Dan saya kira kalau list nama-nama perusahaan ataupun sekolah-sekolah yang mengerjakan orang asing itu pasti ya adalah di Kemenaker, ya, artinya pihak imigrasi bisa secara rutin mengupdate data-data tersebut. Dan kalau saran saya, mungkin bisa dilakukan pengecekan secara rutin gitu, secara berkala. Jadi seperti sidak atau inspeksi mendadak. Dan itu yang bisa melakukan sesuai dengan kompetensi, kapasitas, kapabilitasnya adalah pihak imigrasi itu sendiri. Yaitu tadi, Bu, Pak, mohon maaf karena keterbatasan dari tupoksi FKDM yang tadi saya jelaskan di awal. Demikian mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti Pak Priyambudi ini sifatnya adalah tanggapan gitu Pak ya, atau masukan bagi kantor imigrasi Jakarta Selatan gitu ya Pak ya, untuk secara. Ya, karena kalau menemukan pelanggaran langsung, ya karena kalau menemukan pelanggaran langsung untuk dilaporkan di sini, sedangkan kita aja baru dapat undangan webinarnya. Baik, ya kan? baik, Bisa siap. nggak bisa, belum ada deteksi dini, belum ada antisipasi, belum ada pergerakan dari teman-teman semua seperti itu. Terima kasih tanggapan masukannya Pak Priyambudi. Mungkin pasti kami yakin ke kantor imigrasi Jakarta Selatan sudah mencatat saran Bapak, masukan Bapak. Dan sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, ini ada Ibu ada masukan? Oh ya, baik. Ibu ada tanggapan mungkin dari Ibu Kepala Kantor, Ibu Felicia? Ya, terima kasih Pak Priyambudi. Saya setuju, mungkin ini masih awal sekali ya, tapi itulah manfaatnya kegiatan sore ini kita berkolaborasi tadi, memang setidaknya kita menggugah awareness ya, atau kewaspadaan kita bersama. Kewaspadaan bukan dalam artian konotasi yang negatif, tetapi setidaknya kita aware bahwa keberadaan orang asing di wilayah kita ini belum tentu membawa keuntungan. Ya, sebaliknya mereka meraup begitu banyak keuntungan dari negara kita. Ya, dan oleh Pak Priyambudi, kami sebetulnya juga sudah mendeteksi ya adanya guru-guru di beberapa sekolah ya, yang mana mereka ini memang mendapatkan privilege dari Setnek untuk keberadaan mereka mengajar ya di beberapa sekolah internasional, dan memang ini kita sharing informasi saja, memang beberapa sekolah ini cukup defensif ketika kita akan melakukan pengecekan terhadap keberadaan mereka, kita lakukan kunjungan ke sekolah, sehingga biasanya kami imigrasi bersama-sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri melakukan kunjungan secara langsung, memastikan bahwa guru ekspat ini memang melaksanakan tugasnya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Sekretariat Negara. Karena memang tidak menutup kemungkinan mereka melakukan tugas dan pekerjaan yang di luar sebagaimana yang direkomendasikan dari Sekretariat Negara. Nah, ini untuk beberapa case di sekolah internasional, bahkan ada beberapa guru juga yang mengajar di luar izin yang diberikan. Jadi saya ambil contoh misalnya yang bersangkutan disponsori oleh sekolah A, tetapi ternyata di luar jam sekolah tersebut si orang asing ini juga mengajar di sekolah lain. Nah, ini banyak sekali terjadi ya. Dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang seperti ini dapat juga dilaporkan kepada kami ya. Dan ini sekali lagi saya juga mengingatkan kewaspadaan kita bahwa tidak semua orang asing yang diberikan rekomendasi untuk mengajar, memberikan pendidikan yang sebagaimana kita harapkan, pada kenyataannya mereka juga memberikan pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Ya, bahkan pernah terjadi kita menangkap orang asing yang mana berkedok sebagai guru agama, yang pada perkembangannya di tahun ketiga pada saat yang bersangkutan berada di Indonesia ternyata juga menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Nah, ini mungkin sampai di tingkat-tingkat kecamatan, kelurahan, ini mungkin bisa juga dideteksi dini, karena dengan kedok agama mungkin kita lalai mengontrol anak-anak kita yang diberikan pemahaman agama ya. Ini sekedar sharing informasi agar dapat menjadi kewaspadaan kita dalam hal turut serta menjaga tegaknya kedaulatan negara kita. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Priyambudi. Informasi-informasi lain meskipun masih bersifat sangat dini, kami sangat mengapresiasi. Terima kasih, saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Felicia. Sebelum
kami tutup acara pada sore hari ini. Mungkin Pak Dirham, selaku Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Silakan. Baik, Ibu, untuk teknis berikutnya, izin nanti lewat Bang Umar akan dibuat grup WA. Jadi nanti di situ bergabung jajaran kota dan para ketua FKDM kecamatan, kemudian para LO dari 10 kecamatan, ditambah para kasipem kecamatan, nanti izin. Kemudian harapan kami dalam paling lambat hari Senin Selasa depan, sudah bisa silaturahmi ya Bang, bisa silaturahmi, kemudian juga nanti sesegera mungkin, pemahaman tadi kayak Ketua Mampang itu akan kita tekenin lagi. Jadi posisi kita walaupun FKDM, kalau untuk imigrasi ceritanya sama semua nih, masyarakat juga. Ya, tadi dilihat harus ada pemantauan, berarti itu juga butuh waktu kan. Nah, makanya nanti melalui LO akan diperjelas lagi langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam pemantauan lingkungan, kemudian juga step by step-nya termasuk penajaman terkait dengan aplikasi sarang asing biar bisa digunakan. Dan kita manfaatkan secepat-cepatnya itu door prize yang mau Ibu Kepala sampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Terima kasih buat Ibu Kanim dan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan setelah ini kita melakukan percepatan koordinasi. Ini Ibu Kanim udah nggak tahan nih. Dan Ibu bilang tadi udah banyak anggaran, tinggal disebar-sebar doang ya. Baik gitu ya. Oke, nomor handphone sudah ada semua dari LO. Nanti kami sebarkan melalui grup. Demikian. Kemudian izin materi bisa nanti disampaikan ke kita juga ya, untuk kita bagikan. Demikian Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Semoga kita sehat selalu. Nanti kita tunggu nih ngopi-ngopi bareng lagi di lantai 6 Wali Kota. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian acara pemberdayaan masyarakat dalam implementasi penggunaan aplikasi sistem pengawasan orang asing atau sarang asing di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya Dini sebagai moderator pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dadah gini dadah. Dadah. Yang ini apa? Sarangi. Oh gitu sarangi. Sarangi. Udah dibuka coba semua tuh pada berisik. Ya buka aja buka. Mic-nya. Open. Ada yang masih mau nanya kalau itu. Jangan tutup HP deh. Jadi nutup HP ya. Iya. Udah. Mau nanya lagi nih. Lewat sarang asing aja. Pertanyaan ketiga. Karena saya 2 kali nanya, apakah door prize-nya dapat 2 apa 1? 5. Biar senang pria budi. 5. Dapat gelas, Pak, dapat gelas. Ketua, kasih ketua pemberian budi tuh. Siap. Untuk para penanya tadi sudah tercatat daftar namanya dan nomor teleponnya. Mohon kabar nanti juga sampai. Ya. Oh siap. Yang ya Pak Jeram, Pak Jermal. Dan berdasarkan data yang masuk di chat tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan lanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jermal. Lanjut dah. Bikin lab nih. Iya, Pemberian budi jangan lupa ya. Suaranya asing itu. Pemberian budi ada PPN ya, PPN ya.